lajur, ya, ngukur lebar lajur, ngukur bahu, ya. Kemudian pengaturan arus yang tadi, kondisi lingkungan ini berarti hambatan samping, ya. Lalu ini data kondisi arus, ya. Nah, terus menetapkan penggunaan isyarat. Nah, ini berarti adalah lampu. Benar nggak? Yang kalian catat hanya dua, waktu antar hijau dan waktu hilang hijau. Ya, nyatet nggak ini di lampunya? Nyatet Bu itu sekitar lampu hijau lampu merah sekitar 50 detikan. Ya, tapi sebenarnya yang dicatat itu bukan hanya waktu hijau dan waktu merah. Oke, catat itu nanti masukin ke rumus ya. Karena yang diminta itu adalah waktu antar hijau. Gitu ya, waktu antar hijau itu berarti dari fase, ini berapa fase lampunya? Berapa kali, berapa kali kembali ke itu ya, fase lampu. Masih ingat nggak? Saya coba buka lagi. Ini ya, lampu. Nah, ini sebelumnya kita besarin dulu. Sebelumnya, eh nih ya, kalian harus bisa menentukan apakah pergerakan ini terlindung atau terlawan, ya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan terlindung dan terlawan? Yang terlawan, ya, yang terlawan itu biasanya adalah arus belok kanan apabila pergerakannya jadi satu dengan pergerakan arah lain. Gitu ya, itu yang sebut dengan terlawan. Nah, jadi kita harus nanti pergerakan kita kan ada lurus, belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, lurusnya itu apakah terlindung atau terlawan? Itu kolomnya beda ya. Sama, belok kiri umumnya adalah terlindung, belok kanan itu umumnya terlawan, lurus bisa dua-duanya gitu ya. Jadi nanti itu masing-masing pergerakan ini ada dua kolom gitu. Kalian waktu kemarin mempelajari tabelnya nggak? Tabel nanti kita lihat ya. Kalau kalian nggak baca tabelnya nanti kayaknya datanya jadi sia-sia deh, gitu ya. Nah, jadi ini pergerakan untuk arusnya dulu. Jadi ada dua kolom, isinya terlindung dan terlawan, gitu ya. Nah, terus kemudian lampu. Lampunya ada berapa fase nih, ya? Eh, karena kita simpang tiga, ya. Ada berapa fase? Apakah dua fase? Ya, jadi ketika lampu, jadi kalian cek satu-satu dari setiap pendekat ya. Ketika lampunya merah, misalnya merah arah yang lurus, arah arah yang belok kanan, yang lurus tetap jalan, misalnya gitu ya. Nah, kalian lihat itu berubahnya berapa? Satu atau dua, ya, atau tiga, ya. Ini dua fase. Jadi kalau misalnya ini Nusantara, ya, ini belok kiri nggak ada ya. Jadi Nusantara, Nusantara ke Beji, nih yang ini, ya. Nusantara ke Beji pergerakannya adalah lurus ke Beji, belok kanan ke Arif Rahman, gitu ya. Nah, lalu dari Beji ini nggak ada, pergerakannya adalah belok kiri Arif Rahman, lurus Nusantara.
gitu ya. Nah, itu waktu lampu, waktu merah, yang jalan siapa? Karena harus digambarkan, ya. Lalu yang terlawan yang mana? Yang terlindung yang mana? Gitu, ya. Itu pada arah lurus, ya. Pada pergerakan lurus dan belok, gitu, ya. Demikian juga dari sini dari Arif Rahman, ya. Ketika mereka di sini misalnya ya, ketika ini jalan nih dari Nusantara masuk ke Arif Rahman, ya ini kan berarti dia nyebrang. Nah, dari Beji itu yang berhenti yang mana? Apakah yang lurus berhenti dari Beji? Yang belok kiri pasti langsung, ya. Ya kalau yang lurus berhenti berarti pergerakannya adalah pergerakan belok kanan ini adalah terlindung, gitu ya. Nah, ini dia boleh ini bisa lurus, ini pun terlindung, gitu, ya. Nah, jadi apakah dua fase atau tiga fase lampunya? Gitu ya, itu yang saya minta dicatat, karena nanti yang harus kita itu ya, yang harus kita hitung, buk, eh, oke kita tahu waktu merah, kita tahu waktu hijau, ini ya, yang diminta itu adalah waktu antar hijau, ya. Jadi kalau ada dua fase, ya ada dua fase, misalnya dua fase apa lampu kita itu di sana dua fase, ya. Yang disebut dengan waktu antar hijau itu adalah ketika dalam satu pendekat, ya, dalam satu pendekat dia setelah hijau di sini, ya, nanti ketemu dengan hijau di pendekat yang kalau dari Nusantara berarti Beji, ya, Nusantara Beji. Jadi ketika si Nusantara itu jalan hijau, ya, sampai nanti waktu si Beji itu di sini mulai merah, ya. Jadi akhir dari waktu hijau di sini akhir dari waktu hijau juga dari Beji. Itu adalah namanya waktu antar hijau. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti di sini ada rumusnya. Kayak gitu. Ya. Kita lihat tabelnya ada 4 atau 5 yaitu sebentar. Saya buka dulu. Terus kemudian kita balik dulu ke langkah kerja ya, untuk memastikan kalian punya data ada yang ketinggalan nggak? Gini ya, jadi ini tadi kita nyampe ke sini waktu antar hijau. Mudah-mudahan kalian nyatat nanti kalau kita kita hitung ya dari data waktu hijau dan waktu merah ya. Nah, terus kemudian di sini ya, tipe pendekatnya P atau O, terlindung atau terlawan ya. Nah, terus kemudian ukur ya, ukur lebar pendekat efektif ya. Lebar pendekat efektif itu adalah dikurangi dengan lebar lebar total dikurangi dengan lebar belok kiri, ya itu lebar pendekat efektif ya. Lebar masuk atau lebar keluar apakah sama untuk setiap pendekat, kayak gitu ya. Jadi kalian harus punya data di Nusantara, di pendekat Nusantara itu ya, lebar efektifnya berapa. Lebar efektifnya adalah lebar total dikurangi dengan lebar belok kiri, seperti itu ya. Kalau dari Nusantara nggak ada belok kiri ya. Oke. Jadi ini adalah lebar pendekatnya sama dengan lebar total gitu ya. Nah, ini arus jenuh nanti lihat di PKJI-nya ya, faktor-faktor penyesuaian. Oke, jadi di sini ya, di sini yang penting data ya, pengukuran pengukuran lebar pendekat dan lebar efektif atau lebar keluar atau lebar masuk ya. Lalu kemudian pengukuran waktu lampu, kemudian data lalu lintas. Nah, dari sini ada nggak yang belum dapat semua?
Ibu, maaf Bu, tadi agak putus-putus Bu di saya. Heeh. Yang mana? Untuk yang mana? Yang itu yang tadi, yang ada bagan-bagan, pas bagian bagan-bagan. Ini ya, yang bagan ya. Jadi data yang harus kalian punya adalah data pergerakan arus seperti tadi yang saya sampaikan ya. Itu untuk lalu lintasnya. Terus kemudian data hambatan samping ya, ada 4 macam jenis hambatan samping ya. Terus kemudian ini lampu ya. Kalau kalian cuma punya data waktu hijau dan waktu merah, nanti masukkan ke rumus ya. Lalu ada data geometrik. Data geometrik itu adalah data ukuran ya. Jadi lebar pendekat, ada lebar masuk, ada lebar keluar, ada lebar efektif ya. Ini harus sudah diukur gitu ya. Oke. Itu lalu tipe pendekat ya, P atau O ya, terlindung atau terlawan. Kayak gitu. Itu adalah data yang harus kalian punya sebelum menghitung. Gitu ya. Ini sudah saya kirim ya ini ya. Nah, ini adalah formulirnya. Formulirnya SIS 1 sampai 5 kalau saya nggak salah ya. Ini formulir pertama ya, formulir SIS 1. Eh Kelihatan ya ini ya. Ini gambarkan Kelihatan Bu. fasenya. Nah, gambarkan fasenya dulu ya. Ada berapa fase? Ya, jadi untuk satu kotak ini tuh gambarkan fase yang pertama ya. Ini contohnya simpang 4 karena kita simpang 3. Nah, ini gambarkan ya. Misalnya kayak gini nih ya. Ini kan berarti yang ini nggak ada ya. Ini tuh timur ya, ini nggak ada ya. Jadi kita pergerakannya ini beji ya. Kalau beji belok kiri belok kiri langsung, belok kanan jalan ya. Terus kemudian yang Nusantara apakah merah semua atau ada juga yang jalan? Nah, terus ketika Arif Rahman jalan, apakah Nusantara dan beji ini ada yang merah gitu ya. Jadi fase itu digambarkan di sini pergerakan fase ya. Jadi fase 1, fase 2, saya mungkin cuma sampai fase 3 ya, atau hanya 2 fase ya di situ. Menurut kalian itu berapa fase yang lampu yang di situ? Itu kan kalau apa namanya? Kalau pas lampu merah itu, misal dari Arif Rahman Hakim lampu hijau. Misal dari Arif Hmm. Rahman Hakim mau keluar lampu hijau kan. Lampu hijau itu eh yang dari Nusantaranya dia masih bisa lurus itu. Masih bisa lurus. Terus kalau dari bejinya dia bisa masuk ke Arif Rahman Hakim belok kiri. Tapi kalau dari Arif Rahman Hakimnya sendiri, kalau keluarnya lampu hijau, tiga-tiganya dia jalan semua. Kalau dari Arif Rahman Hakimnya itu. Nah, itu yang kamu nyatakan pertama tadi, itu satu fase dong berarti. Ini kan tadi gimana? Arif Rahman Hakim hijau ya. Iya, Hijau ini berarti kan belok kiri kan langsung semua ya. iya betul Dari betul. ya, berarti ketika dia hijau dari Arif Rahman Hakim, pergerakannya itu adalah belok kiri serta belok kanan. Yang ini nggak Iya. ada yang lurus ya, belok kiri belok kanan. Nah, saat dia hijau, nah terus siapa nih di Nusantara yang jalan, yang lurus? Di Nusantara iya yang lurus itu dia Heeh, tetap lanjut. yang lurus jalan kan. Nah, berarti nanti kamu bikin yang lurus ini hijau ya warnanya ya gitu ya. Nah, terus dari Dari beji beji gimana? dia mau dari yang ke kiri dia itu Ke kiri lanjut terus. hijau, terus Iya. yang lurus.
yang lurus berhenti. Hmm. Jadi itu satu fase ya. Jadi Arif Rahman Hakim belok kanan, belok kiri ya. Terus dari Nusantara lurus, dari Beji belok kiri itu satu fase kayak gitu. Ya, jadi saat merah saat saat satu lampu itu hijau, itu yang jalan yang mana? Itu fase ya. Nah, fase berikutnya kayak gimana? Tadi kan fase yang pertama yang Nusantara berhenti ya. Nah, fase berikutnya berarti harusnya Nusantara ke Arif Rahman Hakim hijau. Nah, lalu kemudian dari Beji ini tetap hijau, ya. Apakah yang lurusnya hijau atau enggak? Ya, terus dari Arif Rahman Hakim yang belok kiri pasti hijau, yang belok kanan bisa jalan apa enggak? Gitu, ya. Kalau fase kedua itu sudah memenuhi semua pergerakan, itu berarti dua fase, gitu maksudnya. Ya, sehingga nanti merah berikutnya ulang lagi dari mulai si Arif Rahman Hakim hijau. Nah, itu adalah dua fase, gitu ya. Kalau masih ada pergerakan yang belum di fase kedua masih ada pergerakan yang belum lewat, itu berarti tiga fase, gitu. Jadi ini gambarkan dulu seperti itu. Jelas ya? Nah, ini siklus nanti ada rumusnya, ini dicari ya. Nah, terus kemudian eh, kan ini di sini kan waktu hijau nih ya. Pada setiap fase waktu hijaunya ditentukan. Kalian sudah nyatet ya waktu hijaunya ya. Jadi tinggal tulis di sini. Nah, waktu antar hijaunya nanti ada rumusnya. Ya, waktu antar hijau ini ada rumusnya. Nah, seperti itu. Ini nanti juga ada rumusnya. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ini di sket simpangnya ya, kayak gitu. Ini biasanya di setiap pendekat, ini pendekat ya, pendekat Arif Rahman Hakim, pendekat Nusantara, pendekat Beji ya. Nah, biasanya di setiap pendekat itu ada zebra cross. Di simpang kalian ada nggak zebra crossnya? Kayak gitu ya. Jadi ini gambarkan semua pergerakan seperti ini ya. Lalu ukur ya, ukur eh, ini ya. Jadi gini, ini ukur jalur ya. Jalur yang keluar dari Nusantara ini artinya yang digambar ini adalah jalur yang keluar ya. Jalur yang keluar ini pakai median apa enggak? Kalau di Nusantara itu apa? Konnya itu tuh permanen apa enggak? Kalau konnya permanen itu anggap median, ukur berapa lebarnya, anggap setengah meter. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini nanti akan terpasang terus nih, walaupun itu konnya median fleksibel gitu ya. Nah, terus kemudian ukur lebar lajurnya. Kalian punya kan 4/2 ya, berarti satu lajur berapa? Ukur nih lajurnya. Terus ada bahu apa enggak? Ya, bahunya diukur. Gitu. Ini yang arah keluar. Nah, arah masuk dari sini. Arah masuk Nusantara, ya ini dia. Nah, terus ada lebar efektif. Lebar efektif itu adalah lebar total, ya, ini semua nih lebar total dikurangi dengan lebar belok kiri, itu lebar efektif. Ini lebar keluar. Ini ya, ini lebar ini lebar keluar ya. Ini sorry, ini lebar masuk, ini lebar keluar juga kita ukur apakah be- karena di sini nggak ada belok kiri ya, berarti di sini adalah lebar efektif sama dengan lebar total. Kalau yang di sini karena ada belok kiri, maka lebar efektif adalah lebar total dikurangi dengan lebar belok kiri. Demikian juga untuk yang di beji. Itu harus kalian ukur, gitu ya. Nah, ini panjang nih resikonya karena kalian salah ngerti ya. Eh, Ngukur geometrik sebenarnya mungkin nggak bisa ya, karena saat semua lampu ini, semua fase nggak ada yang kosong. Tapi kita punya
walking meter di lab itu bisa dipinjem sih kalau nggak dipakai ya karena cuma satu. Nah, jadi kalian ngukurnya pakai itulah yang roda itu ya, pakai roda. Nanti kalian bisa tahu berapa lebarnya si ini ya, lebarnya si lajur, lebar total sama lebar yang mau ke kiri gitu ya. Kalau ada pulau, nah kita nggak ada pulau ya. Nah, itu nggak ada pulau berarti aman ya. Kayak gitu. Itu harus punya nih data-data ini. Ya, ini adalah formulir satu. Ini formulir 2 ya. Oh ya, sebelumnya tadi di sini ada, nah ini ya, di sini tuh eh, kondisi lapangannya harus harus tercatat ya. Ini kode pendekat ya, kode pendekat seperti ini utara, selatan, timur, barat. Yang nggak ada itu berarti yang timur ya, kayak gitu. Lalu tipe lingkungannya ya komersial atau pemukiman ini di dalam ini di di kapasitas simpang itu ada ya, ada definisinya. Jadi kalau komersil itu apa, kalau pemukiman itu apa ya. Maksudnya di sini adalah untuk menentukan kriteria hambatan samping, gitu ya. Kalau hambatan sampingnya apakah rendah atau tinggi dan seterusnya. Ada nggak median, ya? Lalu kelandaian, karena kita di sini termasuk jalan perkotaan, Kota Depok ya, maka dia dan memang dalam tampilannya juga dia nggak ada kelandaian ya, berarti kelandaiannya nol. Terus bagian mana yang BKIJT, belok kiri jalan terus ya. Dari Arif Rahman Hakim ke Nusantara apakah BKIJT, dari Beji ke Arif Rahman Hakim apakah BKIJT. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian jarak ke kendaraan ya. Ini eh, sebentar saya nggak bisa lihat ya karena nggak bisa dipindah ya. Lalu ini ada lebar pendekat tadi yang jadi ini di sini di untuk mengisi SIS ini ya, formulir 1 sampai 5 kita punya data yang ada di sini dan data yang ada di sini ya, seperti itu. Nah, ini kalian kan sudah punya data ya. Nah, ini coba kita isi datanya ya. Nah, di sini pergerakan kita hanya 3 ya, belok kiri. Belok kiri BKI ini artinya belok kiri yang diatur oleh lampu. Ya, sementara BKIJT itu pokoknya kita belok kiri jalan terus. Gitu ya. Terus lurus sama belok kanan. Hanya ada 3 pergerakan dalam setiap pendekat. Gitu ya. Tapi di sini kita lihat tabel ada gerakan terlindung, ada gerakan terlawan gitu ya. Nah, jadi jangan jangan salah untuk mengisinya. Pengertian terlindung dan terlawan tadi lihat pada fase tadi ya. Gitu. Jadi kalau dia kemungkinan crash dengan kendaraan lain itu potensinya besar, maka dia adalah terlawan. Kayak gitu ya. Lalu ini jumlah kendaraan total ya. Jumlah kendaraan total. Terus kemudian dari jumlah kendaraan ini yang terlindung berapa, yang terlawan berapa. Ya. Ini Q itu arus, KR itu kendaraan ringan, ya. Kendaraan ringan maka koefisiennya adalah 1, kayak gitu, ya. Jadi kita di sini hanya punya 4 jenis, ya. Arus kendaraan ringan, arus kendaraan berat. Kendaraan berat ini termasuk KS, ya. Jadi apa aja sih kendaraan ringan, ya? Ada mobil pickup tukang roti, ya. Ada elf, ada itu masuk ke dalam kendaraan ringan. Lalu sisanya adalah kendaraan berat dan kendaraan sedang, ya. Jadi intinya jangan sampai kendaraan itu tidak tercatat ya. Lalu ada arus sepeda motor ya. Lalu ada total arus kendaraan bermotor ya. Ini dijumlahkan ringan, berat, sepeda motor dijumlahkan kemari ya. Lalu kemudian belok kiri, belok kanan ya. Ini ada rasionya ya. Jadi belok kirinya berapa? Ya, misalnya di sini belok kirinya 49, totalnya 986.
maka rasio belok kiri itu adalah 49 dibagi 986 ya dikali nggak usah dikali 100% ya, seperti itu ya. Belok kanan juga sama. Belok kanan adalah arus belok kanan, misalnya ini 257 dibagi dengan arus total gitu ya. Ini taruh di sini karena dia di sini ya, di sini belok kanan seperti itu. Formulir 2 ini adalah data-data yang kalian ambil. Ada yang masih belum jelas? Formulir 1, formulir 2 masih ada yang belum jelas? Jadi berubah ya. Karena tadinya saya berpikir kalau kalian ambil data ruas, kita ujiannya ruas ya. Tapi karena kalian ambil data simpang ya ujiannya simpang ya. Jadi pelajari banget ya. Nah ini kita nggak tahu kita di minggu depan ini masih dalam masa libur ya kayaknya ya. Di hari Senin depan itu, di hari Senin depan 23 kan libur ya. Nah terus tanggal 30, saya nggak tahu nih apakah ini minggu ujian atau enggak ya. Saya tahu saya ini minggu ujian gitu. Jadi jelek-jeleknya kita ketemunya cuma sekarang. Kayak gitu ya. Ketemunya sekarang, ujian UTS-nya adalah simpang. Dan itu harus kalian pelajari benar karena banyak ya yang mesti dipelajari untuk simpang. Ya, jadi di sini ada isiannya ya. Ukuran kotanya disebutkan kalau kita kota Depok itu sekitar 2, sekian jiwa ya, 2,1 atau 2,2 gitu ya. Karena nanti ini untuk menentukan koefisien ya. Periodenya disebutkan berarti kalian ada di jam puncak pagi hari. Nah, kemudian ini berapa fase ya. Oke, formulir 2 itu ya. Ini semuanya utara ya, selatan timur, utara selatan barat ya. Lalu ini koefisien kendaraan beratnya, koefisien motornya ya beda ya antara yang terlindung dengan yang terlawan. Gitu ya. Jadi tentukan dulu terlindungnya yang mana, terlawannya yang mana karena beda koefisiennya. Ini adalah formulir 3 ya. Ini given. Kecepatan berangkat di simpang ya. Kecepatan berangkat itu given. Kecepatannya 10 meter per detik. Gitu ya. Jarak berangkat ya. Nah, ini L ditambah I ya. L ditambah I. Nanti kita lihat eh, di atas ya. Itu apa aja tuh ya. LKB sama IKB itu artinya apa ya. Ini sebenarnya ukuran semua nih ya. Lalu jarak datang ini LKD ya. Ini kalau tadi lebar total dikurangi dengan lebar belok kiri ya, maka ini adalah lebar kedatangan. Apakah lebar berangkat sama lebar datang itu sama gitu ya. Ini pada setiap pendekat gitu ya. Jadi kita ukur ya, kita ukur jarak berangkat dan jarak datang gitu. Coba saya cari di sini. Nggak bisa dicari. Ibu, maaf sebelumnya. Izin Hmm, mengkonfirmasi, Bu. Dari saya perwakilan dari kelompok 3, izin hmm. mengkonfirmasi sebenarnya counting yang kemarin, kelompok 3 itu udah menghitung ruas, Bu, bukan simpang. Jadi beda-beda apa gimana? Kalau dari kelompok kita kan emang sebelum mulai konten kan emang udah baca si apa formulir JK-nya. Jadi Hmm, punya kelompok saya tuh udah sesuai dengan yang ibu tugaskan, yaitu menghitung ruas. Jadi kami hmm.
belum menghitung simpang. Jadi kalau misalnya besok UTS-nya adalah simpang, jujur kelompok 3 belum menghitung, Bu. Rizky kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 2 gimana? Hmm. Kelompok 2? Izin menjawab Bu dari kelompok 2. Kita tuh kemarin em, pas ngitung kendaraan, kita ngitung kendaraan dari dua arah itu, dari yang lurus, dari yang arah, ada yang lurus sama dari arah Margo itu Bu. Terus kalau kita tuh juga ada dua arah juga, misalkan saya dari arah yang kanan, terus seberang saya juga ada yang ngitung. Nah, itu buat hambatan juga udah dihitung. Terus kalau yang lampu-lampu hijau itu belum kita hitung, Bu. Jadi buat kekurangan datanya kita kurang data lampu hijau. Kelompok 2 adanya di jadi gini. Jadi kelompok 2 itu sekarang menurut kalian adanya di simpang atau di ruas? Di ruas, Bu. Tapi surveinya di pendekat, di ujung, di simpang, gitu ya. Kalau kalau surveinya di simpang ya itu simpang, cuman kekurangan data gitu. Kemarin kita survei ada dua Bu, ada yang di ruas, ada yang dekat simpang Bu. Cuman yang di simpang kita nggak sempat hitung Bu. Bentar, kita ulang lagi ya. Saya mau lihat dulu. Oke, udah kelihatan ya. Ini halus sih, memang kecil ya. Udah kelihatan belum nih? Tuh. Oke, kelompoknya Rizky di sini, di Arif Rahman. Posisi surveinya adalah di lampu, ya. Berarti kelompok ARH itu dikategorikan sebagai simpang, gitu ya. Nah, terus kenang, kenang kelompok 2 di mana? Saya tuh ada yang dibagi dua gitu, Bu. Jadi kalau saya ngitungnya di lampu merah. Nah, teman saya itu ada juga yang jaraknya sekitar 200 meter dari saya ke kiri. Bentar, lampu merah mana? Pendekat mana maksudnya? Oh, maksudnya di Nusantara, Bu, saya. Nusantara. Di sini ya, di Nusantara ya. Jadi Iya, Bu. separoh, separoh mengamati pergerakan simpang ya. Keambil semua nggak datanya di Nusantara? Untuk Bu, pergerakan kendaraannya, yang di dalam mana? Heeh. Eh, itu kan berarti dari simpang jaraknya sekitar 200 meter ya. Iya, Kalau Bu. dia lebih dari 200 meter, kalau kalian ngitung simpang, kalau dia lebih dari 200 meter, itu kan gang ke sebelahnya MUI ya kalau nggak salah. Itu nggak termasuk. Tapi kalau dia 200 meter dari simpang, maka dia termasuk gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah pergerakan untuk hambatan samping, ya, perhitungan hambatan samping. Nah, terus kalau arusnya,
Arusnya yang di sini nih, di dekat ujung, di dekat lampu merah itu ada nggak yang Nusantara? Ada, Bu. Eh, Jadi semua maksudnya pergerakan maksudnya gimana? maksudnya ada tuh hambatan atau apa ya, Bu? Maaf. Ya dua-duanya. Tadi kan dikatakan Oh. ada gang di sebelah sini nih, ini ada gang di sini ya. Nah, itu adalah untuk pergerakan hambatan samping karena ada kategori mobil keluar masuk. Nah, itu masuk ke gang ini, itu oke hambatan samping asal jaraknya beneran 200 meter dari simpang. Gitu ya, kita ngomonginnya simpang dulu. Nah, sekarang yang saya tanya, di Nusantara ini kalian ngitung nggak pergerakan kendaraan lalu lintas? Ya, karena kalian ada di Nusantara, berarti kalian ngitung yang lurus ke Beji, yang belok kanan. Ya, itu dirinya nggak bisa di sebelah sini, dirinya mestinya di sebelah sini. Ya, di sini nih dirinya, supaya kecatat yang lurus sama yang belok kanan. Terus yang Nusantara dirinya di sini, ya. Ini kalian akan mencatat dari Arif Rahman belok kiri sama dari Beji lurus. Nah, itu dilakukan nggak? Nah, itu saya ngitung itu, Bu, dari Nusantara, saya ngitung yang dari ARH sama dari arah Beji, Bu. Hmm. Tapi yang keluar ini harus keluar nih. Yang ke Beji sama yang ke Arif Rahman nggak dihitung. Itu juga dihitung, Bu. Oke, berarti di Nusantara ada ya, berarti ini simpang. Nah, terus sekarang yang sebagian yang mencatat mobil keluar masuk di gang itu, terus mencatat juga nggak mobil pergerakan yang lurus? Yang pergerakan lurus di sini nih pergerakannya lurus kita nggak tahu dia mau kemana. Dicatat nggak di misalnya di sini ya, misalnya di sini tuh ada apa namanya ada jalan ke sana gitu ya. Itu catat nggak pergerakannya? Itu dicatat Bu kemarin. Dicatat Bu kemarin. Ya sebentar. Ini kan gini ya, Oke. gitu ya. Heeh. Nah ini di sini lurus. Nah yang di sini tuh yang dicatat apa aja? Yang di sini Yang di situ kemarin mobil saya ngitungnya mobil aja sih, saya ngitung ke bagian mobil Bu. mobil gimana? Mobil yang keluar masuk gitu. Iya, Jadi kan kalau kalau di sini ya, kalau di sini gitu ya, terus sama ini belok gitu ya, terus dari sini ke keluar. sini. Nah ini semuanya kamu catat. Saya ngitungnya yang dari arah Nusantara lurus ke arah Beji sama yang dari Hmm. gang keluar ke arah Beji Bu. Sini keluar masuk gang di sini ada. Iya. Lah, kalian pembagiannya gimana? Terus yang motor kecatat nggak? Kalau yang dicatat cuma mobil aja. Yang motor kecatat Bu. Si Rehan. Hmm. Jarak dari sini 200 atau lebih. Sebenarnya nggak, sebenarnya gini. Gini ya, kalau kita mau menghitung hambatan samping, ya, ngitung hambatan samping, maka kita diri di kan 200 meter ya. Maka kita diri kalau kita diri di sini ya, maka ke sini 100, ke sini 100 gitu ya. Kalau kita diri di sini ya, kalau kita diri di sini, katakanlah di jalan ini ya, maka ke sini 100, ke sini 100. Kalau yang ini yang terpenuhi, kalian lagi nyatat hambatan samping buat ruas, gitu. Ya, kalau ini yang terpenuhi, kalian lagi nyatat hambatan samping buat simpang. Ya, tapi saya agak ragu nih. Data ini kayaknya nggak bisa kepake gitu. Pertanyaan lagi berikutnya.
Yang mencatat arus yang ke sini ada nggak? Kelompok 2. Ada, Bu. Ada. Ada Iya, Bu, ada, ada. Bu. Agak susah ya. Kenapa? Karena ruas itu harus memenuhi syarat segmen. Gitu ya. Harus memenuhi syarat segmen. Oke, kalau misalnya di sini ruas, ya, data hambatan samping 4 macam terpenuhi, arus dari selatan ke, iya benar ya, dari selatan ke utara, utara ke selatan ada, semua jenis arusnya ada. Gitu nggak untuk yang Nusantara ini? Kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Eh, Kalau arus ya, jadi kalian punya nggak data yang dari selatan ke utara di Nusantara, dari utara ke selatan, itu 4 macam kendaraan, sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, sama kendaraan tidak bermotor. Itu ada nggak datanya? Ada. Nah, terus data hambatan sampingnya ada juga. Berarti hambatan sampingnya, kalau kalian dirinya di sini, berarti 100 meter ke sana, 100 meter ke sini, ada datanya? Oke, ya, jadi di Nusantara ini ada 2 macam ya. Oke, sekarang kelompok berapa tadi? 3. Yang belum, yang dari Beji. Gimana yang dari Beji? Kalau yang dari Beji, kita kemarin itu ngitung ruas, Bu, karena kan kita 200 meter lebih dari simpang. Terus data juga kita udah sesuai sama si JK 123. Terus apalagi ya, Mela minta tolong. Data kendaraannya, si waktu di Beji ini tapi bukan di tikungan kan ya? Enggak, Bu, enggak ditikukan. Oke, jadi Beji ini ruas, terus semua kendaraan, ya, semua kendaraan berarti Beji ya, berarti semua kendaraan ini Beji, ya, Ya, dari Bu. ke selatan ke Beji, sama dari Beji ke utara, ini Ada, Bu. ada. Ada. Arus apa hambatan sampingnya semuanya ada tercatat, Tercatat, Bu. mobil keluar masuknya ada. Mobil keluar masuknya ada, Bu. Soalnya di dekat di jalan itu ada satu, dua, tiga. Ada 3 gang, Bu. 2 Oke. di arah ke arah selatan, 1 ke arah utara. Mm-mm. Oke ya, jadi eh, ada Nusantara, ada ruas ya, dan Beji juga ada ruas ya. Nah, kelompok Rizky gimana Rizky? Saya nggak masalah kalau misalnya kelompoknya Rizky mengerjakan simpang, nanti ujiannya ya simpang gitu. Kelompok ruas ya ujiannya ruas.
nggak masalah. Nanti kita bedakan aja. Yang penting saya udah mengenali dan kalian kasih nama-nama kelompok supaya nanti nggak salah gitu. Kelompok Rizky gimana? Kalau kit itu masuknya sebenarnya eh itu sih simpang sih sebenarnya sih. Iya, makanya kamu kan dari apa tadi pembicaraan kita tuh kamu emang simpang kayak gitu. Nah, karena kelompok kamu tidak survei di ruas, berarti kan kalian menguasai simpang, ya, kayak gitu. Jadi nanti ujiannya simpang. Ibu maaf, Gimana? sebelumnya buat kelompok, saya juga kelompok satu Bu, kelompok Rizky. Kita juga ngitung Mm-mm. buat ruas juga Bu, untuk kendaraan yang jenis-jenis kendaraan, terus juga ngitung keluar masuknya kendaraan, hambatan juga kami ngitung Bu. Itu. Posisinya di mana? Posisinya yang ada di seberang PLN Bu, sama yang ada di depan PLN-nya. Ya nggak bisa dong. Di PLN itu udah simpang, ya. Oh, oke Bu. Iya, jadi kalau eh, ruas, ya, ruas itu tidak boleh ada di daerah di mana ada antrian kendaraan lampu, ya. Nah, kalau di sini PLN, kan berarti kan kendaraan antri itu kan sampai ke sini nih, ya. Kalau di sini di PLN ini kategorinya adalah simpang, gitu. Karena apa? Karena nggak boleh survei ruas di antrian kendaraan. Nah, ini saya juga mau cek nih, yang Nusantara dan Beji. Nggak boleh ada di posisi antrian kendaraan karena lampu, gitu. Yang Nusantara dan Beji memenuhi nggak itu? Tidak boleh ada di lokasi segmen untuk survei, tidak boleh ada di antrian kendaraan, gitu. Jadi gimana untuk kelompok satu? Sebentar ya Bu, lagi diskusi dulu Bu di grup Mm-mm. kelompok. Mm-mm. Karena Ibu lanjut dulu aja Bu. Ya, ini yang saya keluarin karena saya ngira kalian semuanya surveinya di ruas, ya. Nah, ini adalah formulir untuk ruas, ya. Jadi gambarkan denahnya, ya. Ini ruas kalian. Terus potongan AB ini adalah untuk menunjukkan lokasi kalian survei, ya. Nah, di sini apa potongan melintangnya, gitu ya? Apakah ini bahu atau kerep, ya? Nah, terus kemudian ini eh, apakah ada median atau enggak, gitu ya? Kalau misalnya yang di Nusantara itu saat kalian survei konnya terpasang, ya, maka itu boleh dianggap sebagai median, gitu ya. Karena kan dia kadang-kadang kalau di apa namanya di saat sibuk itu lampunya terpasang, gitu ya. Nah, terus gini juga, ya, di Nusantara itu yang untuk gang, ya. Nah, ini saya sebenarnya Nusantara ini posisinya segmennya nggak oke, ya. Ketika di Nusantara itu ada gang, ya, itu kan ada putar balik, ya. Nah, untuk survei ruas
nggak boleh di lokasi yang putar balik. Karena perhitungan putar balik itu hampir seperti simpang. Kayak gitu. Ya, gitu. Kalau itu ada di daerah kalian karena kalian tadi mengambil dari hambatan samping dari gang itu, sementara dari Jalan Nusantara itu yang mau arah yang dari pokoknya yang mau arah ke Nusantara itu di situ di pon itu tuh dibuka, ya dibuka untuk putar balik. Setahu saya gitu tuh, ya benar nggak itu yang Nusantara? Berarti itu sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya segmen itu benar-benar nggak ada gang, ya. Gang di kiri kanan oke, tapi kalau putar balik itu kategorinya nggak boleh dijadikan segmen pada ruas, gitu ya. Gang di kiri kanan, gang atau pertokoan yaitu ada pasar dan segala macam itu untuk hambatan samping itu oke, tapi untuk yang terbalik nggak boleh kayak gitu, ya. Mm-mm. Iya, itu kan artinya si ruas itu terpotong ya, karena ada kendaraan yang belok. Oke lah, nggak usah putar balik, ada kendaraan yang belok. Yang namanya segmen pada ruas itu benar-benar kendaraannya yang mesti di ruas itu, bukan bukan belok atau bukan putar balik, gitu ya. Emang dia kalau dari arah dalam mau ke Nusantara itu emang dia belok situ ya. Nah, kenapa? Karena kendaraan yang berbelok di situ itu akan menghambat kendaraan di belakangnya. Kayak gitu. Itu tidak termasuk dalam kategori segmen. Kayak gitu. Ya. Nah, terus kalian hitung apa kendaraan yang belok itu, yang dari arah dalam belok ke situ, kalian hitung tuh, dihitung apa enggak masuk ke gang-gang itu? Kendaraan yang dari dalam lalu mau belok kanan, mau nyebrang, mau masuk ke gang itu dihitung apa enggak? Dihitung sebagai apa? Sebagai arus pada ruas Nusantara. Menghambat gimana? Hmm. Iya, maksudnya jadi itu dihitung sebagai arus lurus atau gimana? Dihitung sebagai arus lurus atau dihitung sebagai hambatan? Ya enggak. Nanti di situ pasti hasilnya kejenuhannya lebih besar dari satu itu. Padahal datanya harusnya enggak begitu gitu. Ya. Coba aja deh nanti kalian hitung ya. Hambatan samping mereka besar mana tuh hambatan samping di situ tuh, ya. Jadi nanti kalau kalian lihat tabel hambatan samping itu mungkin sangat tinggi, gitu ya, dan tidak mencerminkan yang sebenarnya, kayak gitu ya. Tapi ya coba aja gitu, kayak gitu ya. Ya, jadi ini adalah luas, ya. Lebar jalur diukur ya. Lebar jalur itu berarti arah ya, arah A dan arah B, ya, kayak gitu. Terus adakah kerep? Ya, kerep itu yang beton itu Indonesia kayaknya di sini mungkin nggak ada ya. Atau bahu, ada nggak bahunya? Ya, kalau ada bahu kita tuliskan ya. Nah, terus kemudian lebar efektif bahu ya.
dalam dan luar. Biasanya kalau jalan-jalan kolektor itu tidak ada bahu dalam, ya, adanya bahu luar. Tapi di sini nanti diukur, ya. Jadi bahu luar itu artinya adalah bahu di yang menuju lajur lambat, ya, lajur yang dalam, dalam, ya, yang tempat berhentinya angkot, gitu ya. Di ini ukur, ya. Lalu ada nggak mediannya? Nah, itu kan mediannya ada, ya. Nah, ini kategori tadi itu kita bisa sebutkan sebagai bukaan, ya. Jadi ada nggak dari segmen kalian yang 200 meter itu ada nggak kalau dia dibatasi dengan median, ada nggak bukaan pada median, gitu ya. Nah, kalau tadi kan asumsinya itu ada, ya, yang tadi untuk belok kanan itu, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada nggak batas kecepatan, ya, rambu, ya, ada nggak rambu batas kecepatan, ada nggak rambu pembatasan akses, ya, misalnya kendaraan berat hanya boleh lewat di jam 10 sampai jam 6 pagi, misalnya, itu adalah rambu pembatasan akses, ya. Ada nggak rambu pembatasan parkir, ya, ini untuk parkir di tepi jalan, ada nggak rambunya, ya. Lalu ada nggak pembatasan berhenti, ya, dibuat rambu berhenti misalkan minimal berapa, 2 menit misalnya, gitu ya. Nah, ini diisi. Nah, ini adalah data yang kalian punya, ya. Jadi EKR itu adalah ekivalensi koefisien yang tadi kita sudah lihat, ya, karena ini baik simpang maupun ruas itu berbasis kendaraan ringan, maka kendaraan ringan nilai ekivalensinya 1. Tapi kendaraan berat mungkin 1,2 atau 1,3 tergantung dari jenis jalannya, ya, 4x2T atau 4x2T, ya. Lalu sepeda motor berapa, ya. Nah, ini jadi pada arah, ya, di sini disebutkan pada arah. Ini adalah kalau jalannya 4x2, ya, jadi pada arah A misalnya, atau pada arah utara, ya, atau pada pokoknya arah B, gitu ya. Jadi pada arah A kendaraannya berapa, pada arah B kendaraannya berapa, lalu dijumlahkan, ya. Nah, sini ada rumusnya untuk menentukan pemisahan arah. Ini juga ada rumusnya, ya. Nah, kendaraan per jam itu tidak sama dengan SKR per jam, ya. SKR per jam itu adalah semua kendaraannya dikalikan dengan koefisiennya, ya. Nah, karena kita asumsinya koefisiennya mengacu pada kendaraan ringan, ya, maka SKR ini adalah arus pada SKR, ya. Jadi SKR kolom 3, SKR kolom 5, SKR kolom 7 itu dijumlahkan, taruhnya di SKR kolom 10, gitu ya. Lalu kendaraan per jam ini kolom 2 ditambah kolom 4 ditambah kolom 6, ya. Ini dijumlah di sini. Lalu kemudian hitung LHRT, kendaraan per hari, ya. Kendaraan per hari berarti ada 2 kali perhitungan, ya. LHRT berbasis kendaraan per hari, LH lintas harian rata-rata tahunan. Apa sih itu artinya? Itu adalah jumlah kendaraan pada hari yang paling sibuk dalam 1 tahun, gitu ya. Nah, jadi kalikan dulu, ini kan kendaraan per jam nih, satuannya di kolom 9, ya. Total kendaraan per jam di kolom 9 kalikan dengan 24 jam, kita dapat kendaraan per hari, ya. Lalu kendaraan per hari kalikan dengan dibagi dengan faktor K. Faktor K ini di kapasitas di yang ini, ya, kapasitas jalan kalian cari, ya. Itu kalau saya nggak salah berkisar antara 7 sampai 12%. Jadi kalau untuk kendaraan LHRT, maka jumlah kendaraan per hari dibagi dengan
7% tadi atau dibagi dengan 11% atau dibagi dengan 12%, tergantung nanti kalian lihat si persentase K ini nih apa batasannya, ya 7 itu untuk yang apa, 8 untuk yang apa, dan seterusnya. Ya, sehingga kita mendapatkan di sini jumlah kendaraan baik dalam jam ataupun dalam SKR ini sudah kita isi, ya. Lalu komposisi kendaraannya, maka ini kita persentasekan kendaraan per jam terhadap total, ya. Jadi kendaraan per jam, kendaraan ringan berapa persen, di sini kendaraan berat berapa persen, berapa persen terhadap total, ya. Pemisahan arus kita lihat di sini, pemisahan arah, ya. Pemisahan arah adalah 1 dibagi 1+2 atau 2 dibagi 1+2 pemisahan arah. Yang kita tuliskan adalah yang terbesar, kayak gitu ya. Ini 70, di sini juga ada 70. Oke, volume lalu lintas jelas. Lalu hambatan samping, ya. Nah, ini yang sudah kalian catat, ada pejalan kaki, ada kendaraan parkir, ada kendaraan masuk keluar, ada kendaraan yang lambat, ya. Nah, ini hati-hati dalam mengambil datanya kemarin. Ini dikalikan dengan bobotnya, ya. Lalu pada jarak 200 meter ini frekuensinya ada berapa, ya. Menghitungnya sama setiap 15 menit, jadi ada 8 kali 15 menit data untuk hambatan samping, ya. Lalu kita mendapatkan frekuensi dikali bobot, ya, seperti ini, ya. Di sini ya frekuensi dikali bobot. Yang tengah ini nggak usah dianggap, tapi langsung kita taruh kolom 18, ya. Berdasarkan angka yang kita dapat di kolom 16 ini, maka kita tentukan kelas hambatan samping kita apa di kolom 18 dan singkatannya di kolom 11. Kayak gitu, ya. Lalu masukkan rumus ini, ya. Kecepatan arus bebas, ya. Nah, ini tinggal lihat aja nih, ya. Kecepatan arus bebas dasar, lihat tabel 7. Ya, lebar jalur lihat tabel 8, hambatan samping lihat tabel 9 dan tabel 10. Ini ada kondisinya, kalian pakai tabel yang mana, ya. Lalu ukuran kota tabel 11, maka kecepatan arus bebas yang ini, ya, rumus KRVB ini, ya, ditambahkan, dikalikan, ya. Jadi ini VB0 ditambah FV, ya, lebar jalur, ya, lalu dikalikan dengan faktor hambatan samping dan ukuran kota, sehingga kita mendapatkan berapa sih besarnya kecepatan arus bebas kendaraan ringan, gitu ya. Demikian juga untuk kapasitas dasar, ya. Ini 2900 ini adalah apabila jalannya 2/2, ya. Kalau kalian 4/2 kapasitasnya nggak segini, ya. Lalu cari nilai-nilai sesuai dengan kapasitas dasar, ya, pada tabel 13, tabel 14, tabel 15 dan 16 sama seperti tadi, ya. Hanya ada kondisi, kalian pilih yang sesuai. Terus kemudian ukuran kota sama seperti yang di atas kolom 5, ya. Sehingga kita bisa menghitung kapasitas dengan rumus ini, ya. Taruh di kolom 13. Ya. Nah, lalu arus lalu lintas ini, ya. Kan di sini disampaikan arus lalu lintas diambil dari formulir JK2, berarti yang atas, yang ini, ya. Arus lalu lintas itu total, ya, di sini kendaraan per jam. Jadi di sini kita salin kendaraan per jamnya, SKR per jam, ya. Derajat kejenuhan berarti ini dibagi dengan kolom 13, ya. Kolom 15 dibagi dengan kolom 13, volume dibagi dengan kapasitas, itu adalah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan sesuai peraturan tidak boleh lebih dari 0,85. Ya. Nah, kalau terjadi dapatnya lebih dari 0,85, sebagai contoh di sini 0,99, ya, kalian harus
memberikan solusi supaya dia jadi 0,85 kayak gitu ya. Nanti kita bicarakan tentang solusinya. Lalu tentukan kecepatan. Ini ada tabel ya, tabel 14 atau gambar ya. Jadi ini hubungannya adalah kecepatan arus bebas kendaraan ringan ya yang di sini ya dihubungkan dengan derajat kejenuhan 0,99, kita mendapatkan kecepatan rata-rata ya. Nah, lalu panjang segmen, karena tadi kalian survei hambatan samping, panjang segmennya adalah 200 meter, ya kita bisa mendapatkan waktu tempuh. Seperti itu. Jadi, ini adalah waktu tempuh perkiraan, karena yang terbaik adalah waktu tempuh kita ada di dalam kendaraan ringan, mengikuti arus, ya, pada jarak yang sesuai dengan yang kita cantumkan di sini. Seperti itu. Ya, ini adalah untuk ruas. Ya, jadi ada JK1 sampai JK3. Kayak gitu. Sebenarnya saya tuh mau lihat data kalian udah dimasukkan ke dalam formulir ini. Nanti kita lihat yang masih ada nggak yang keliru gitu sebenarnya tujuan saya itu. Ya, karena kalau saya hanya ngomong aja begini, kalian juga hanya lihat aja, nanti lupa. Gitu ya. Seperti itu, karena sebenarnya setelah selesai survei langsung dimasukkan datanya di sini. Nah, di sini dimasukkan datanya. Kalau misalnya nggak keburu pasti ya, isi aja dulu kendaraan per jamnya. Kendaraan ringan per jamnya berapa, ya KB berapa, SM berapa. Nanti setelah tenang baru kita kalikan dengan ekivalensinya. Gitu. Jadi saya lihat itu adalah tabel kalian yang sudah diisi di sini. Di bagian mana ada hambatannya, ada ketidakjelasan, ketidakmengertian gitu. Ya. Jadi dengan demikian kalian harus siap untuk ikut ujian karena sudah pernah di sini dan udah tahu mana salah mana benarnya. Kayak gitu. Ibu izin dari kelompok 3 boleh nggak nanya tentang si format? Sebenarnya kita belum selesai perhitungannya, tapi udah kita input buat sebentar. Izin share screen ya. Iya. Izin ya Bu, jadi dari form pertama kita belum bikin gambarnya Bu di si denah atau gambar situasi segmen sama potongan bintang jalannya itu masih dalam proses pembuatan. Terus kita juga udah isi Berarti dulu. Tadi kamu di mana surveinya? di Nusantara Beji. ya? Di Beji. Emang di Beji di bawah 2? Iya. Coba deh kamu ukur ya lebarnya ya. Lebar jalannya ya. Iya Bu. Gitu ya. Jadi bisa aja 4/2 tidak terbatas itu bisa. Gitu ya. Jadi kalau emang benar 2/2 ya oke nggak masalah. Cuma saya konfirmasi aja ya apakah 2/2 atau 4/2 gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan survei sebenarnya kita ngelakuin sih Bu, kita dari 6:30 sampai di jam 9 teh. Terus kita juga udah ngitung nih si lebar jalur lalu lintas rata-ratanya, sisi A-nya 3,5, sisi B 3,5, jadi totalnya 7 meter. Terus di bahu jalannya di sisi A itu dia yang di sebelah kiri, itu berarti yang sederetan sama masjid. Yang sisi B itu dia ya. Terus udah dihitung lebar bahu efektif load dalamnya juga. Terus kita tipe jalannya tanpa median. Terus satu-satu ya kita lihat tadi tuh yang isian form yang bawah deh. Yang nah ini ya. Berarti yang jarak kerap
kerep atau bahu ya, itu kita cuma tulis K atau B ya, kayak gitu ya. Nah, terus karena kamu bahu, berarti kan kerep nggak ada tuh, kosong ya. Nah, terus lebar efektif bahu ya. Nah, kan bahumu 0,5 itu kan berarti di pinggir ya, kalau yang arah sisi A itu kan berarti yang menuju ke biji ya. Nah, Ya, itu lebar efektif bahu kenapa jadi 1 ya? harusnya Kan disambil itu sama atas. 0,5. Nah, Terus gimana? Iya, kenapa kalau bahunya 0,5 terus kemudian jadi 1 di bawah ini? Demikian juga di sebelah kanan sisi B 1,5 jadi 1. Itu gimana? bentar ya, Bu. Kalau kalian udah ngukur berarti memang benar ini 2/2 ya, sisi A 3,5, sisi B 3,5 berarti benar 2/2. Izin konfirmasi lagi ya, Bu. Jadi si lebar efektif ini kita sebenarnya masih ngikutin contoh, Bu. Berarti diganti sesuai sama yang atasnya ya. Gini, menurut kamu jalan itu tuh punya bahu luar, punya bahu dalam enggak? Jalan kamu 2/2 tidak terbagi. Punya bahu dalam enggak? Logika aja. Enggak. Enggak, Bu. Taunya kalau itu bahu dari mana? Sehingga bisa ya oke lah, ini angkanya masih angka yang itu ya. Nah, menurut kamu tadi kan bahu itu 0,5. Taunya lebar bahu 0,5 itu dari mana? Ibu maaf Bu, saya selaku anggota kelompok 3 ingin menambahkan. Jadi sebenarnya kami itu kemarin jalannya di sisi B itu ada kerep, sementara di sisi A-nya itu nggak ada kerep. Jadi 0,5 itu dari lebar dari narsus Bu sebenarnya. Bentar, serius nih. Ini di BJ ada kerep? Enggak ada di kayaknya. Bukan Bu, maksudnya trotoar di bahu jalan Bu. Gimana? Trotoarnya itu lebih tinggi dari jalan di BJ. Iya Bu. Emang ya? Ya oke lah, misalkan itu iya gitu ya. Kalau bahu sama trotoar beda ya. Jadi kita tahu itu kerep atau enggak gitu ya. Kerep itu kan dia untuk meninggikan, berarti trotoarnya tuh lebih tinggi dari jalan. Oke, misalnya memang ada kerep ya. Nah, terus kemudian jarak kerep ke penghalang terdekat itu maksudnya kalau jalan kita itu apa ya? Kerep pada median, maksudnya begitu. Gitu ya, isian buat kerep ke penghalang terdekat. Karena kalau misalkan kerepnya itu ada di ujung bahu itu adalah trotoar ya, jadi kan dia nggak ada penghalang kayak gitu ya. Nah, itu kalau kerep. Lalu bahu ya.
Bahu itu kalau jalannya 2/2 tidak terbagi, dia nggak punya bahu di bagian dalam, gitu ya. Jadi gimana kita tahu? Seharusnya jalan itu ada marka, ya. Jadi yang namanya marka bahu itu adalah marka garis tidak putus. Dari situlah kita ukur tepi, ya, tepi jalannya. Setahu saya BJ itu tuh trotoarnya tanah, gitu ya. Jadi dari tepi jalan sampai ke marka yang tidak putus itulah lebar bahu. Oke, itu misalkan 0,5 ya, kemungkinan memang 0,5 gitu ya. Nah, tapi tidak ada bahu dalam. Bahu dalam itu hanya ada pada jalan dengan median, itu pun tidak selalu ada. Lihat aja kalau di median, ya, median itu ada nggak garis marka tidak putus? Kalau nggak ada, berarti itu bukan bahu dalam, hanya ada bahu luar aja, gitu ya. Kayak gitu. Jadi si lajur pun juga kan dibatasi oleh marka, tapi markanya tidak terputus-putus ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang untuk mengisi apakah dia ada bahu dalam atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau di sini saya nggak tahu ya apakah ada kerep, mungkin kalau di daerah Polsek itu mungkin ada, tapi saya tidak ada trotoar yang ditinggikan di BJ itu kalau masih dekat-dekat ke sini ya. Kalau yang ditinggikan itu berarti PLN, mau ke PLN, iya itu ada trotoar gitu. Apakah yang kalian survei ruas itu masih kena si trotoar yang ditinggikan itu atau enggak, kayak gitu ya. Nah, jadi ini lebar efektif. Kalau bahu dalam saya yakin nggak ada ya, seperti itu. Oke. Baik, Bu, akan kita jadikan catatan untuk revisi. Kita lanjut ke form kedua ya, Bu. Di form kedua, itu SM 0,15 kenapa? Ekivalensi EKR-nya. Apa memang dari tabelnya gitu atau gimana? kita ngikutin tabel, Bu. PKJI. Tabel 0,15, tapi di 2/2 ya ngambilnya. Iya, kita pakainya tabel PKJI, Bu. Lihat dari PKJI. Iya, tapi jalannya, jenis jalannya apa? Kan kalian kan punya 2/2. Nah, kalian ngambil di jenis jalan yang sama apa enggak ya, nanti cek lagi. Ya. Nah, terus pemisahan arah ini kalau kalian udah masukin rumus kan ini anggap benar ya. Pemisahan arah di sini kan 61%. Kenapa nulis di atas 50%? Ikutin ini ya, pemisahan arah ini ikutin ini 61%. Nah, ini kamu komposisi enggak gini dong. Ya. Ini komposisi 57 tambah 7, 64 tambah 36, oke 100. Ini ya pemisahan arahnya ya. Iya, Bu. Ini kalau ini sesuai rumus, faktor SKR-nya 27. Coba lagi ya hitungannya ini ya, yang faktor SKR-nya ya. Oke, terus kelas hambatan sampingnya itu sangat rendah. Oke, terus parkir kendaraan berhenti nggak ada ya selama kalian mengamati itu. Kendaraan berhenti di pinggir jalan ada nggak? Maaf ya, Bu, nggak ada.
Nggak ada. Oke, lanjut. Kecepatan arus bebas itu dia tadi menunjukkan mesti lihat di tabel berapa gitu kan ya? Di Oke, di tabel atau di grafik ya? Tabel kayaknya. Tabel kayaknya. Kecepatan arus bebas dasar. Tabel 7. Di PKJI-nya ya, di kapasitas ruas itu untuk dapat menentukan besarnya arus bebas dasar, kecepatan arus bebas yang kendaraan ringan. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Akan kita revisi ya. Dulu, apa kamu yang ini mau ditanyain semua apa enggak? Coba di bawah itu kecepatan arus bebas. Udah ketemu belum? Tabel 3 kan. JK 3. Nah, itu. Kecepatan arus bebas dasar itu ada di tabel 7 katanya. Coba dicari di tabel 7 itu. Di PKJI-nya ya, yang di kapasitas ruas. Ini ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, pengaruh rencana geometrik, tabel 4, detail teknis, tabel 5, padanan jenis kendaraan, kecepatan,
BG ya, kontrol F. Ini ada di tabel A5 ya. Kecepatan arus bebas dasar sesuai dengan tipe jalan. Ini ya, ini di halaman berapa tuh? Nggak kelihatan ya. Ini adalah kecepatan arus bebas dasar ya. Nah, tipe jalan kalian 2/2 tidak terbagi ya. Ambil kecepatannya adalah kecepatan kendaraan ringan gitu ya. Nah, terus kemudian tabel penyesuaian VBL tadi kita punya 2/2 berapa lebar jalurnya ya. Gitu kita punya nilai koefisien VBL-nya. Terus udah gitu koefisien hambatan samping cari sesuai yang ada di sini. Nah, berapa ini lebar bahunya ya? Kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan lebar bahunya. Terus kemudian ada kalau kerep ini nggak kita pakai karena jalan kita nggak kerep, maka di sini berikutnya adalah ukuran kota. Ya, ukuran kota kita di sini di 1 sampai 3 sehingga kita faktornya 1 ya. Kita bisa menghitung kecepatan arus bebas dasar. Lalu kapasitas ya. Kapasitas dasar 2/2 T, maka kapasitasnya adalah 2.900 ya untuk dua arah. Lalu kemudian ini koefisiennya. Jangan lupa lihatnya di sini ya. Lebar jalurnya berapa untuk dua arah ya. Nah, lebar jalur untuk dua arahnya berapa? Kita punya koefisiennya ini ya. Terus kemudian faktor penyesuaian kapasitas tadi ya. Jadi kalau kalian ada di 61 maka di sini nih ya. Seperti itu. Ya. Kayak gitu. Enggak ke 65 ya karena 61 dekatnya ke 60 gitu ya. Lalu penyesuaian dengan hambatan samping ini dari sini. Tadi hambatan samping kalian apa? Sangat rendah. Lalu lebar bahunya, nah ini kita bisa dapat segini ya. Lalu di sini koefisien, oh ini kerep enggak ya. Lalu ini ukuran kota sama ya, ukuran kota seperti itu. Nah ini ya. Jadi tadi di kolom apa di formulir JK3 isiannya itu ya. Terus kemudian dihitung di situ ada apa namanya derajat kejenuhan ya, lalu faktor kecepatan. Sebentar, tadi saya keluarin lagi. Ada di mana tuh? Di atas kali ya grafiknya ya. Kayaknya sih. Ini udah contoh soal di atas kayaknya ya. Jadi ada grafik hubungan antara derajat kejenuhan. Saya mau nyari kata kuncinya apa nih? Ya, hubungan antara derajat kejenuhan, kecepatan arus bebas, dan kecepatan rata-rata. Yaitu untuk mengisi tadi kecepatan yang waktu tempuh dan sebagainya yang terakhir. Gimana nih nyarinya? Kalau cari pelan-pelan ya, mungkin ada di atas sih. Harusnya di sini tuh ada semua. Nah, ini ya. Ini ya. Ini ya. Untuk menentukan berapa sih waktu tempuh ya. Nah ini, tapi ini adalah untuk 4/2 dan 6/2. Nah ini ya. Jadi kamu punya kejenuhannya berapa, lalu kecepatan arus bebas kendaraan ringannya berapa ya. Misal kita punya 0,6 kejenuhannya setelah kalian hitung ya. Lalu kemudian tadi kecepatan kendaraan ringannya 40 ya, di sini 0,6 ya. Lalu kita bisa mendapatkan kecepatan rata-rata itu adalah sekitar 32 atau 32,5 gitu ya, 32,5. Nah, lalu nanti diisikan pada tabel
sudah dapat kecepatan, sudah dapat jarak, maka kita bisa menghitung waktu tempuh. Jangan salah ngambil karena di sini dibedakan ya 2/2 dan jenis jalan yang lain. Seperti itu ya. Itu ruas. Oke, untuk perhitungan ruas bagaimana? Segera dihitung ya, karena kalau di nanti itu nanti lupa ya, kayak gitu. Jadi isinya jadi salah kayak gitu ya. Harusnya sih setelah survei, setelah ngitung, kalian di ujian nggak salah karena cuma tinggal ngulang aja. Oke, kelompoknya Rizky gimana? Sudah selesai rundingannya? Udah Bu, jadi nggak apa-apa ngitung ngitung simpang. Nggak apa-apa ngitung simpang. Oke, Iya, tapi saya, apa? gimana? Tapi ntar kalau nanya-nanya ke Ibu boleh ya Bu? Bisa, bisa ya. Tapi ya nanya-nanya. Nanti sih kalau bisa sih tanyanya yang lengkap. Apa aja yang kalian bingung. Nanti kita lihat di formulir simpangnya sama-sama, gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin eh kalau perlu kita zoom aja di luar waktu ya. Kalau saya bisa, gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi untuk nanti berikutnya dibalik ya si kelompoknya Rizky Oh, ini nanti surveinya ruas, dua kelompok yang lain adalah surveinya simpang gitu ya. Dan UTS, seingat saya tuh UTS itu tanggal 30-an deh gitu ya. Jadi nanti coba karena ini Lebaran ya jadi serba salah ya. Kalau jadi gini, kalau karena kita di hari Senin ya, kita kena liburnya lebih lama daripada orang lain eh, mungkin kalau kalian belum selesai ini ya, kita bisa undur aja ya, undur 1 minggu untuk, wah udah miliknya Pak Nuzul ya, udah miliknya Pak Nuzul itu. Nanti deh ya. Jadi sekarang itu kita asumsikan sesuai jadwal ya UTS-nya ya, kayak gitu ya. Dan surveinya nanti dilakukan setelah UTS ya artinya setelah selesai libur Lebaran ya seperti itu. Kalau bisa masih di bulan yang sama ya, masih di bulan Maret kayak gitu ya. Ibu boleh nanya Bu. Heeh. Ini untuk Saya kan dari kelompok 1 ya Bu. Nah, heeh. saya bagian yang bukan di depan PLN Bu. Nah, Rizky itu kan depan PLN, jadi dia punya data yang Ibu bilang simpang tadi, yang Hmm, punya data ke arah mana kendaraan tersebut belok. Tapi hmm. kalau saya yang dari kelompok ruas jalan sebelahnya, itu kami nggak punya data tersebut Bu. Kami nggak punya data kendaraan yang mau ke arah Nusantara atau Beji Bu. Kita nggak punya. Itu gimana Bu? Bentar, bentar dulu. Ini tadi saya nggak hafal. Jadi yang punya dua data itu kelompok 2 ya. Saya lihat dulu ininya. Iya Bu, jadi kelompok kita punya 2 data juga Bu jadinya. Yang satu simpang, yang satu ruas. Heeh, tapi yang simpangnya nggak lengkap ya. Iya, yang simpang juga nggak lengkap Bu. Soalnya emang niatnya ngitungnya buat ruas. Tapi ya gitu, terlalu Buat ruas mepet tapi sama simpang. gitu ya. Iya, cuman salah penempatan doang sih Bu sebenarnya. Tapi kan kamu nggak punya pergerakan kendaraannya, gitu. Maksudnya arah kendaraannya Bu. Heeh. Kan ini kan kamu berarti kamu ada di mana di ini ya di Arif Rahman Hakim kan? iya. Iya, Ibu. Heeh. Arif Rahman Hakim, tapi posisinya di Simpang gitu kan ya? Enggak. Posisinya di Sebenarnya nggak terlalu mepet simpang banget Bu kita. Kalau kamu masih daerah PLN, itu adalah daerahnya Simpang. Jadi gini, Oh, daerah Simpang itu mana sih gitu ya? Ini kan Arif Rahman Hakim. Ntar kita gitu ya. Ini kan ada di sini ya, ada antrian kendaraan lampu. Aduh, susah banget ini mau muter.
Nah, gini ya, kayak gitu ya. Gitulah kira-kira gitu ya. Nah, yang disebut dengan daerah simpang itu adalah antrian kendaraan yang paling belakang ya sampai ke ujung pendekat. Nih kan ujung pendekat nih ya, ujung pendekat yang ini nih ya. Nah, itu adalah daerahnya simpang. Jadi daerahnya simpang itu kalau ini ada kendaraan yang paling belakang ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah daerahnya simpang gitu. Gitu ya. Jadi walaupun nggak terlalu dekat sama lampu, kalau antrian kendaraannya panjang, ya itu adalah daerah simpang. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi kamu, kelompokmu ada di sini. Bener nggak bahwa kalian ada di daerah antrian kendaraan? Iya Bu, benar. Cuman kalau Heeh. yang saya kan yang bukan di pas banget depan PLN itu kan kita ngelihatnya ke arah Jalan Arif Rapat Hakim, bukan ke arah Simpangan. Jadi kita kayaknya dapat datanya yang data ruas Bu. Hmm. Jadi kamu ada di sini. Jadi yang kalian lihat pada dua arah ya, itu hanya Iya, arah pergerakan di Arif Rahman Hakim yang lurus gitu ya. Jadi iya yang Ibu, yang bukan arah ke ke arah sana, belokan. yang arah ke sana sama yang arah ke sini itu semua hambatan sampingnya dapat, kendaraannya dapat gitu. Iya, betul, Bu. Kayak gitu Iya ya. dapat Bu. Hmm. Iya. Ya, oke. Eh itu dianggap ruas ya. Walaupun kalian ada di sini sebenarnya nggak boleh nih ya, karena ini daerah simpang. Itu dianggap ruas karena kalian hanya mencatat pergerakan yang lurus, ya, pergerakan yang keluar dari Arif Rahman Hakim dan yang masuk ke Arif Rahman Hakim kalian punya. Jadi sisi ini sama sisi ini punya, gitu ya. Iya, Bu. Iya, punya Berarti Bu. ntar jadinya kita ngitung ruas berarti. Hmm. Nah, Soalnya, ntar dulu. Jadi saya jadi bingung tadi Rizky gimana penjelasannya? soalnya Eh, itu eh, soalnya itu kan si Bang Hussein dia kan yang di seberang PLN itu dia madepnya ngelihat ke arah ARH itu ke arah apa flyover itu dia. Nah, kalau saya ntar bagian dulu, bagian sabar, sabar. oh ya. Sabar Rizky. Iya, Bu, ya, Bu. Husen ada di Husen ada di sini. Ini Iya, ini PLN nih. Ini PLN. nah, Husen ada di bagian PLN apa di seberangnya? di seberangnya. Di seberang Di Bu saya Bu. seberangnya. Oke. Husen ada di seberang. Husen dapetin data yang arah ke mau arah keluar dari ARH gitu ya. Jadi semua kendaraan itu dapat ringan, berat, motor gitu ya. Tapi yang arahnya keluar aja atau juga yang arahnya masuk ke sini ke arah kata kamu tadi ke arah apa? Flyover. Hussein yang Kalau Dua-duanya yang dapat ke masuk nggak? arah itu keluar yang Rizky ke Bu. flyover doang dia, Bu. Yang flyover aja. Iya, Itu aja ya. iya. Nah, terus yang lainnya? Yang di PLN itu saya yang Heeh. arah masuk Oh, dari Nusantara. heeh. Oke. Berarti kalian di Arif Rahman Hakim ini punya dong data mobil menuju ke Arif Rahman Hakim ya, itu yang nyatet eh, Husen ya. Iya Bu, Terus saya Bu. mobil keluar dari Arif Rahman Hakim itu nyatet Rizky gitu ya. Ya, betul, Bu. Oke. Terus ada yang lain nggak? Maksud saya ini kan oke ini ruas walaupun tempatnya salah tapi ini data-data ruas. Ya ini semuanya udah lengkap nih kendaraannya ada, hambatan sampingnya ada. Nah terus ada nggak yang nyatet pergerakan yang selain lurus ini dari kelompok kalian? Maksudnya kayak akses itu Bu. Nih kan kalian nyatetnya kan cuma yang lurus, tapi kan sebenarnya ketika kita dirinya di sini, misalkan dirinya di dekat PLN nih, ya kita tuh akan mencatat ini eh yang di sini ya. Kita mencatatnya ini kendaraan yang masuk. Oke, kendaraan yang masuk udah punya, kendaraan yang keluar udah punya sebentar. Jadi ikutan bingung deh. Eh, kendaraan yang nyebrang ke Beji punya nggak datanya? Nah itu Bu kita nggak punya soalnya kita ngelihatnya
arah yang dari Arif Rahman Hakim, Bu. Yang lurus aja ya. Jadi Iya, kendaraan yang nyebrang ke Beji, kendaraan yang dari Nusantara nyebrang ke Arif Rahman Hakim nggak dapat ya? kalau dari Nusantara ke Arif Rahman Hakim itu Rizky dapat, Bu. Ya, kendaraan masuk aja ya. Jadi dia Iya, apa Rizky nggak peduli yang masuk di sini apakah dari hasil nyebrang ini ya ya hasil nyebrang sih sebenarnya ya, dari hasil nyebrang sama yang dari ini yang dari Beju belok kiri. Itu kan Oh, kendaraan masuk tuh. kalau yang dari Nusantara yang masuk ke Arif Rahman Hakim sama dari Beji itu ada Bu datanya Bu, beda Hmm. motor doang sih tapi buat motor doang. Kalau mobilnya tetap dihitung satu sih, soalnya orang yang hitung juga satu orang. Kalau motor dua orang Bu yang hitung. Yang kalau saya cuma dari arah Nusantara, kalau teman saya Malik itu dari yang depannya Arif Rahman Hakim tuh jalan kecil sama dari Beji itu masuk dia yang hitung. Hmm. Ya, pembagiannya belum efektif sih ya. Oke, jadi kayaknya gini deh ya. Nanti untuk survei simpang diulang ya. Jadi kalian, kelompok kalian ini punya data ruas ya. Kan punya data ruas, nggak peduli dari mana, yang penting ada yang masuk ke Arif Rahman Hakim, lalu yang keluar nggak peduli mau kemana, yang penting ada kendaraan. Jadi ada kendaraan yang di sini ya, yang di sini ini yang dari arah masuk masuk ke sini, masuk ke selatan, dan ada yang keluar dari sini ya, yang utara gitu ya. Iya betul Jadi Bu. ini asumsinya kalian ruas gitu. Jadi nanti simpang kalian 3 grup ambil data baru ya, seperti itu. Siap. Kayak Terima gitu ya. kasih Bu. Oke, jadi eh, balik lagi, kita berarti ulangannya UTS-nya itu ruas ya, ruas semua. Terus kemudian eh, hasil survei ruas itu nanti dikumpulkan sekitar minggu ke-11 kali ya. Kalau kita anggap ujiannya minggu ke-9, sekitar minggu ke-11, nanti kita lihat tanggalnya ya di minggu ke-11. Terus kemudian dari minggu 9 itu kan kita ujian ya. Minggu 9 ke minggu 11 kalian ambil lagi data simpang ya. Data simpang di sini lokasinya sama di sini. Nah, itu hati-hati kalian bagi banget pembagian orangnya ngamatin apa sehingga semua pergerakan itu dapat diamati ya. Terus posisinya harus bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini dari sisi sini ya kita bisa melihat, tapi mungkin kalau kita mau lebih jelas nih kalau posisi Arif Rahman Hakim ya, kita mau lihat di sini nih ya. Jadi di sini kita bisa baca ada kendaraan yang mau belok, mau belok kanan nih, mau nyebrang ke sini, kita lihat dari sini ya. Terus kemudian kita posisi di sini, kita bisa lihat kendaraan yang agak di sini ya posisinya, kita bisa lihat kendaraan yang mau belok ke sini. Ya, pokoknya yang kelihatan lah, kalau kejauhan ya deketin. Pokoknya kelihatan yang belok kiri dari Beji ke sini, ya. Demikian juga yang dari Nusantara itu harus kelihatan yang belok di sini, ya. Terus yang datang dari sini, ya. Jadi itu di mana berdirinya supaya jelas. Kayak gitu ya. Itu surveinya antara minggu ke-9 dan minggu ke-11. Ya, nah nanti hasil berarti kan kalau untuk laporan ruas ada 3 ya, karena kalian 3 kelompok ya, itu untuk laporan ruas. Nah, tapi untuk laporan simpang hanya 1 laporannya ya. Tapi kalian koordinasi ya, koordinasi untuk semua pendekat ini bagi orangnya, bagi siapa yang mengamati kendaraan ya, kendaraannya ada 4 macam, hambatan sampingnya ada 4 macam ya, sehingga semua data pergerakan itu ada ya. Terus nanti kalian hitung tadi yang formulir itu tadi ya, yang formulir simpang ya. Nah terus ukur
geometriknya ya, lebar efektif, lebar masuk, lebar keluar, lebar belok kiri gitu ya, itu ada di kapasitas simpang apil. Udah saya taruh di e-learning. Kayak gitu ya. Nah, untuk laporannya simpang, nanti kita kasih waktu lah 2 sampai 3 minggu ya. Jadi mungkin di minggu ke-14 maksimum saya udah punya laporan simpang satu aja. Jelas ya? Jelas, Bu. Gitu ya. Jadi jelas nggak informasi saya tuh? Karena saya khawatir di minggu depan di tanggal 23 itu kita masih libur apa enggak, saya mungkin masih Lib- libur gitu. Jadi kita libur, Bu, kosong gitu. libur. Ya, jadi kita libur ketemunya di tanggal 30 dan itu mungkin adalah untuk ujian. Setelah itu kita serah terima kamu ke Pak Nuzul, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ya, makanya eh, nanti kalau kalian survei barengan untuk simpang, mungkin kita ada Zoom di luar waktu untuk ngebahas itu. Gitu? Ibu, tapi ntar kalau sekalian bikin bikin laporan boleh sambil nanya-nanya kan ya, Bu? Iya, iya. Saya baca kalau saya baca nih pertanyaannya. Kalau misalkan saya harus buka tabel dulu, kalau waktunya memungkinkan saya langsung buka. Kalau nggak memungkinkan saya minta waktu. Ya, misalkan Siap, saya lagi siap. ngajar atau saya lagi apa gitu ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain gimana? Saya soalnya khawatir ini pertemuan kita terakhir gitu. Bu, saya mau nanya buat format pengumpulannya itu nanti dikumpulin dalam bentuk hard file atau soft file, Bu? Soft aja ya. Jadi itu hitungannya di Excel. Terus ada bla-blanya ya, namanya laporan ya. Jadi nggak cuma Excel aja ya. Ada bla-blanya eh, gimana cara ngambil, gimana cara ngitung gitu ya, seperti itu. Jadi laporannya soft file, Excel dan PDF ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, masih ada? Oke, saya lupa nih. Saya lihat absen lagi ya. Bentar. Deren ada? Hadir, Bu. Fahriza, Florita, Hadir, Bu. Muhammad Aziz, Hadir, Bu. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. Muhammad Sefa, Nabila, oke ya, jadi yang nggak ada 3 orang ya. Ini saya simpen ke bawahnya. Yodi, oke ya, jadi 4 orang. Oke, hari ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Banyak, Oke, Bu. saya izin Makasih, Bu. live ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Mana open game user lagi? Main open game user ya. Woi, Malik. Ini mic gue kayaknya nggak nyala dah. Nyala gak sih? Nyala, nyala. Ayo open Geo. Geo apa sih? Geo guys. Oh, Lik, gue akan lu bye. jadi ini, Lik. Jadi ke kampung Inggris, Lik. Kampung Inggris.
Dusun Inggris Ki. Apa itu?